Pernahkah kau mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun ternyata cintamu disesatkan oleh makhluk tak kasat mata? Pernahkah kau mengandung anak yang tak pernah kau tahu siapa ayahnya, namun saat lahir, seluruh desa tak bisa memandangnya tanpa ketakutan? Inilah kisah tragis dari seorang wanita yang tak tahu bahwa tubuhnya telah dirasuki, disetubuhi oleh jin dalam wujud kekasih yang selama ini ia cintai, dan buah hatinya lahir membawa kegelapan. Jangan pernah meremehkan mimpi buruk yang datang terus-menerus, karena bisa jadi, itu bukan sekedar bunga tidur. Ini bukan sekedar kisah horor. Ini kisah tentang trauma, penyesalan, dan cinta seorang ibu yang diuji oleh takdir. Dengarkan baik-baik, karena ini mungkin bisa terjadi pada siapa saja, bahkan padamu. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu hujan turun pelan. Seperti biasa, desa Cikujang diselimuti kabut dan sepi. Angin merintikkan air di genteng rumah-rumah papan yang sudah renta. Dan di sebuah rumah tua di pinggir sawah, tinggal seorang gadis bernama Nina, anak yatim piatu, hidup seorang diri, menjahit untuk bertahan hidup. Setiap hujan datang, laki-laki itu juga datang. Lelaki tampan, berkulit pucat, bermata dalam dan penuh pesona, yang tak pernah menyebutkan namanya. Ia hanya muncul tiba-tiba di depan pintu dengan payung tua dan senyum menyejukkan. Nina tak pernah merasa takut. Justru sebaliknya, ada ketenangan aneh setiap kali ia melihatnya. "Aku senang hujan," kata Nina malam itu sambil menyuguhkan teh hangat. Lelaki itu hanya tersenyum, duduk di ambang pintu, dan menatap Nina seolah ingin menelannya perlahan. Suasana malam semakin dingin. Angin meniup tirai, dan lilin-lilin berkedip tak stabil. Namun Nina tetap merasa hangat di dekatnya. Sejak pertemuan pertama, lelaki itu tak pernah berbicara banyak, hanya menatap, dan menghilang saat fajar menyingsing. Warga desa tak pernah melihat lelaki itu. Bahkan saat Nina bertanya pada tetangga, tak ada yang tahu siapa tamunya. "Kau bilang ada laki-laki yang sering datang di rumahmu?" Tengah malam, tanya Bu Sumarni, tetangga yang tinggal 2 rumah dari Nina. "Ah, jangan suka berhayal, enduk. Bisa-bisa kamu dianggap tak waras." Tapi bagi Nina, dia nyata. Sentuhannya nyata. Bau tubuhnya seperti hujan yang basah. Namun malam itu berbeda. Saat lelaki itu menyentuh pipinya, Nina merasa gemetar, bukan karena cinta, tapi ada sesuatu yang dingin, menusuk ke tulang. Dan di balik tatapan matanya yang tajam, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan Nina. "Kenapa matamu seperti berubah?" bisik Nina. Lelaki itu hanya tersenyum samar, lalu menghilang dalam kabut. Dan untuk pertama kalinya, Nina tidur dalam ketakutan, karena malam itu ia bermimpi tubuhnya diikat kabut, dan ia mendengar bisikan dari balik perutnya, "Aku, anakmu." 3 minggu berlalu sejak malam itu. Nina mulai merasa tubuhnya berubah. Perutnya terasa aneh, mual datang setiap pagi, dan kepalanya seperti dihantam ribuan suara tak terlihat. Tapi ia belum sadar bahwa benih telah tumbuh dalam rahimnya. Awalnya ia pikir masuk angin. Tapi ketika perutnya perlahan membuncit, dan mimpinya dipenuhi sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala, Nina tahu ada yang tak beres. Ia tak pernah berhubungan dengan siapapun, apalagi berciuman, apalagi disetubuhi. Tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. "Tuhan, aku hamil," bisiknya lirih, di depan cermin kusam kamarnya tangannya gemetar. Ia menyentuh perutnya yang mulai menegang. Tapi seketika itu juga,
Jari-jarinya terasa seperti tersedot dingin. Ia merasa seolah bukan sedang menyentuh kulitnya sendiri, melainkan sesuatu yang hidup, yang mengintai dari dalam. Ketika ia memberanikan diri ke bidan desa, wajah sang bidan pucat pasi setelah memeriksanya. "Ini, sudah 2 bulan," ujar Bu Lilis dengan suara serak. "Tapi, maaf, enduk," denyutnya, "bukan seperti janin manusia." Nina tak mengerti. Ia berjalan pulang dengan lutut lemas. Warga mulai bergunjing. Gadis tanpa suami, tiba-tiba hamil. Di desa kecil seperti Cikujang, itu lebih menakutkan dari kutukan. "Dasar perempuan nakal, pura-pura polos," gumam seorang ibu di warung. "Pasti anak hasil zina," balas yang lain. Nina menangis malam itu. Bukan karena hinaan, tapi karena ia sendiri tak bisa menjelaskan apa yang sedang tumbuh dalam dirinya. Dan di tengah isaknya yang lirih, dari dalam perutnya, terdengar suara, "Aku akan segera lahir, Ibu." Seketika lilin padam. Cermin di dinding retak sendiri. Dan Nina pingsan, tepat saat kabut tebal merayap masuk ke sela-sela jendelanya. Malam demi malam menjadi teror bagi Nina. Bukan hanya tubuhnya yang berubah, tapi juga rumah kecil yang ia tinggali seolah tak lagi melindunginya. Dindingnya yang dulu diam, kini seperti bernafas. Lantai kayu berderit sendiri tanpa alasan. Tirai bergoyang padahal jendela tertutup. Dan setiap malam, terdengar suara bayi menangis dari dalam perutnya. "Aku belum melahirkan, tapi kenapa aku mendengar tangisan?" gumam Nina, memeluk perutnya dengan cemas. Tangis itu tak seperti bayi manusia. Tangisnya berat, seolah keluar dari tenggorokan makhluk tua yang menyamar menjadi bayi. Terkadang terdengar tawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Hari-hari Nina dipenuhi rasa takut. Ia mengurung diri, tak keluar rumah, tak menyentuh makanan. Tapi yang di dalam tubuhnya terus menuntut. "Ibu, lapar." Suara itu muncul dalam mimpinya, jelas, pelan, seperti berbisik di telinga. "Ibu, kenapa kau takut padaku? Bukankah aku anakmu?" Nina bangun dari tidurnya dengan peluh dingin. Ia menoleh ke arah dapur, dan panci di atas tungku mendidih sendiri, tanpa api. Di lantai, ada jejak kaki kecil, basah, mengarah ke kamarnya. Panik, Nina menutup telinganya. Tapi suara itu tak bisa diusir. Ia mendengar bisikan dari setiap sudut rumah, "Lindungi aku, Ibu, mereka tak boleh tahu siapa aku." Nina memejamkan mata. Ia merintih. Tapi ada rasa bersalah yang perlahan tumbuh bersama janin itu. Seaneh apapun, makhluk itu adalah anaknya. Dan seperti seorang ibu, ia mulai menerima. Dalam diam, dalam ketakutan. Karena ia tak punya siapa-siapa, selain suara yang kini menyebutnya, Ibu. Waktu berjalan, dan kini usia kandungan Nina memasuki bulan keempat. Tapi tubuhnya tak lagi seperti ibu hamil biasa. Kulitnya pucat kehijauan. Rambutnya rontok perlahan. Dan matanya menghitam setiap malam tiba. Ia mulai tak bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Ia merasa seakan tubuhnya bukan miliknya lagi. Seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tumbuh dari dalam, merambat ke setiap urat nadinya. "Aku haus, Ibu," bisik suara itu dalam pikirannya. "Darahmu, hangat, manis," Nina menggigil. Ia melihat tangannya sendiri terkadang penuh bercak merah. Terkadang, ia tak sadar telah memakan daging mentah dari ayam yang belum disembelih. Ia tidak merasa jijik, justru merasa puas. Seolah tubuhnya menginginkannya.
Ia mencari bantuan ke seorang ustaz di desa tetangga. Namun begitu ustaz itu menatapnya, wajahnya berubah ngeri. "Kamu bukan hanya hamil, kamu telah dirasuki," ucapnya tegas. "Itu bukan anak manusia, itu ifrit." Nina ingin lari, tapi tubuhnya lemas. Ia jatuh di depan musyalah kecil tempat ia mengadu, dan perutnya berdenyut hebat, seperti ada sesuatu yang menendang dari dalam. Bukan tendangan bayi, tapi seperti cakar. Dalam pandangan samar, ia melihat bayangan hitam berdiri di langit-langit. Bermata merah. Berbisik, "Jangan ganggu anakku." Tiba-tiba ustaz itu terlempar. Kaca jendela pecah. Dan Nina bangun di rumahnya keesokan pagi, entah bagaimana ia bisa pulang. Ia menangis sambil memegangi perutnya. Tangannya gemetar. Tapi dalam tangisnya, ia sadar. "Aku mulai mencintai anak ini," bisiknya pelan. Walau ia bukan manusia, karena seorang ibu akan mencintai tanpa syarat. Bahkan jika yang tumbuh dalam rahimnya adalah iblis. Desa Cikujang berubah. Dulu, meski miskin, suasananya hangat dan gotong royong. Tapi kini, semenjak kehamilan Nina menjadi bahan pembicaraan, semua berubah. Wajah-wajah yang dulu tersenyum, kini memelototinya dengan curiga dan benci. Anak-anak dilarang lewat depan rumahnya. Orang dewasa berbisik-bisik ketika ia berjalan melintas, menyebutnya dengan nama-nama kasar. "Itu perempuan yang mengandung anak setan, kita harus usir dia dari sini sebelum kutukannya menyebar." Nina hanya bisa diam. Ia mencoba menjelaskan, memohon pengertian, tapi siapa yang mau percaya bahwa dirinya hamil tanpa sentuhan manusia? Setiap malam, rumahnya dilempari batu. Pagar kayunya dibakar sebagian. Dan pada satu malam gelap tanpa bintang, seseorang menggantung bangkai kucing hitam di depan pintunya, tanda pengusiran dari desa. "Apa salahku?" Nina menangis, lututnya jatuh ke tanah. "Aku tidak pernah minta ini semua." Suara dari perutnya mulai berbicara lebih sering, kadang saat ia sedang terjaga. "Biarkan mereka, aku akan melindungimu." "Ibu." Sejak itu, siapapun yang datang mendekati rumah Nina dengan niat buruk, selalu pulang dengan mata kosong dan tubuh menggigil. Seorang pemuda bahkan dikabarkan pingsan di depan gerbang dan mulutnya berbuih, tak bisa bicara lagi. Ketakutan warga berubah menjadi kemarahan. Mereka mendatangi rumah kepala desa, memohon agar Nina diusir. "Kalau tidak, kami semua akan pergi dari sini." "Dia membawa celaka," teriak salah satu warga. Tapi kepala desa pun ragu. Dalam mimpinya sendiri, ia pernah melihat Nina berdiri di tengah ladang, dikelilingi api, sambil menggendong bayi bermata merah. Rumah Nina pun kini menjadi rumah terkutuk. Tak ada yang berani mendekat. Dan Nina perlahan menyadari sesuatu. "Aku tak bisa pergi," bisiknya lirih. Anak ini butuh tempat untuk lahir. Ia memilih tanah ini. Musim kemarau belum datang, tapi udara di sekitar rumah Nina terasa lebih dingin dari biasanya. Embun turun terlalu cepat. Pohon-pohon pisang di belakang rumahnya layu meski hujan baru saja mengguyur. Ayam-ayam tak lagi berkokok. Dan anjing desa tak pernah mau lewat dekat halamannya. Tetangga terdekat mulai melaporkan suara aneh dari arah rumah Nina. Kadang terdengar suara lolongan, bukan dari anjing, tapi seperti jeritan manusia, parau dan penuh amarah, cerita seorang ibu tua sambil menggigil. Malam demi malam, suasana menjadi lebih mencekam. Orang-orang mulai bermimpi buruk yang sama. Nina berdiri di tengah sawah, menggendong bayi berkepala 3, dan di langit ada bayangan hitam bersayap menertawakan desa. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi.
Tapi satu hal yang jelas, rumah Nina menjadi pusat kegelapan yang menyedot semua kedamaian dari desa itu. Nina sendiri, ia semakin pendiam. Tak lagi mencoba keluar rumah. Tak lagi mencoba menjelaskan. Ia tahu, tak akan ada yang mengerti. Tubuhnya kini lebih kurus, tapi perutnya membesar dengan cepat, lebih cepat dari ibu hamil manapun. Dan malam itu, ia mendengar suara dari bawah rumah panggungnya. Tanah ini telah kami pilih sejak lama, tempat lahir bagi anak neraka. Nina menahan napas. Ia mengintip dari celah papan lantai, dan melihat puluhan makhluk kecil, hitam, bertaring, dan bermata merah, berkumpul membentuk lingkaran api. Mereka tidak bicara dengan suara, tapi pikiran. Menyusup ke dalam kepalanya. Menyatu dengan nadinya. Aku tak bisa lari, bisik Nina dengan mata berlinang. Bahkan jika aku mau, anak ini sudah mengikat jiwaku dengan neraka. Tiba-tiba, langit berubah. Petir menyambar tanpa hujan. Kabut tebal turun dari hutan, menyelimuti seluruh desa. Dan satu persatu, tanaman mulai menghitam. Bayi itu akan segera lahir. Malam itu, Nina tertidur dalam kondisi setengah sadar. Suhu tubuhnya naik drastis. Peluh mengucur deras dari dahinya, sementara suara tangisan bayi terus bergema di dalam telinganya, meski ia tahu belum waktunya melahirkan. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah ruang tak bernama. Langitnya kelam, tanahnya merah darah, dan udara terasa berat seperti asap dupa yang membusuk. Di depan Nina, berdiri sesosok makhluk tinggi, bertubuh manusia namun wajahnya tidak bisa dikenali. Kabur. Berkabut. Namun dari matanya, ada merah menyala, seperti bara yang menyimpan dendam ribuan tahun. Nina, akhirnya kau siap menerimaku. Nina mundur dalam mimpinya, tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Tanyanya lirih. Makhluk itu tersenyum samar, dan dunia di sekelilingnya mulai bergetar. Aku yang menanam benih dalam tubuhmu. Aku datang saat jiwamu paling lemah, saat kau menangis malam itu, sendirian, hancur, dilupakan. Kau memanggil sesuatu, dan aku datang. Nina menggeleng. Ia ingat malam itu. Malam saat ia terisak di pojok kamarnya setelah dihina tetangga, ditinggalkan kekasih, dan merasa tak berguna. Aku tak pernah minta ini. Jerit Nina. Makhluk itu melayang lebih dekat. Tubuhnya dipenuhi simbol-simbol tua dari dunia jin. Udara di sekitarnya seakan membakar. Tapi jiwamu memanggil neraka. Aku hanya menjawab. Tiba-tiba, perut Nina terasa seperti ditarik. Ia melihat ke bawah, janin dalam mimpinya menyala merah, bergerak-gerak, seakan ingin keluar lebih cepat dari waktu yang semestinya. Dia anak kita, darahku mengalir dalam dirinya, darahku dan air matamu, kau tak bisa lari darinya, Nina. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Saat Nina terbangun, tubuhnya menggigil. Tapi lebih dari itu, ia menangis bukan karena takut. Ia menangis karena sebagian dirinya mulai percaya. Anak ini adalah kutukan dan juga takdirku. Sejak malam itu, Nina tak lagi menghindar dari mimpi. Ia tahu, tiap kali tertidur, ia akan bertemu lagi dengan sosok gaib yang mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandungnya. Tapi entah mengapa, ketakutan dalam dirinya perlahan digantikan oleh rasa pasrah. Bahkan, perlahan, tumbuh kasih. Kau lelah melawan, Nina, suara itu menggema dari balik kegelapan. Kau tak sendirian lagi sekarang.
Anak kita akan menjadikanmu ibu dari generasi baru. Dalam kehidupan nyata, keanehan semakin menjadi. Setiap pagi, ia menemukan bunga-bunga hitam tumbuh liar di pekarangan. Sebagian orang yang lewat depan rumahnya mengalami kesurupan, dan beberapa lainnya jatuh sakit tanpa sebab. Tapi Nina tetap diam. Ia tahu, anak dalam rahimnya sudah mulai mempengaruhi dunia nyata. "Aku tahu kau bukan manusia," bisik Nina pelan saat memandang perutnya. "Tapi setiap detakmu di tubuhku, membuatku merasa hidup." Ia mulai bicara dengan anak itu. Memeluk perutnya seperti ibu yang penuh cinta, meski yang tumbuh dalam dirinya bukan darah daging biasa. Ia berhenti ke puskesmas, berhenti bertemu orang. Hidupnya hanya berputar di rumah tua yang makin hari makin dingin, makin sepi, makin jauh dari manusia. Suatu malam, suara tangisan terdengar jelas dari dalam perutnya. Tangisan yang aneh, terdengar seperti bayi, tapi juga seperti lolongan makhluk buas. Tangisan itu membuat jendela bergetar dan lampu padam seketika. Nina tak panik. Ia hanya mengelus perutnya sambil berkata, "Tenang. Ibu di sini. Ibu takkan biarkan mereka menyakitimu. Meski hatinya rapuh, cinta seorang ibu adalah batas terakhir antara iblis dan manusia." Dan dari jauh, makhluk-makhluk gaib mulai merunduk. Mereka tahu, sang bayi iblis akan lahir dari rahim yang penuh kasih, dan itu yang membuatnya paling berbahaya. Suatu malam, saat kabut turun lebih tebal dari biasanya, Nina mendengar suara pintu depan diketuk. Pelan, tapi terus-menerus. Ia tahu, tak ada lagi warga yang berani mendekat ke rumahnya. Tapi suara itu, seperti panggilan dengan tubuh gemetar, ia membuka pintu, tak ada siapapun. Hanya embusan angin yang dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi di ambang pintu, tergeletak sebuah kotak kecil dari kayu gelap. Di atasnya, tertulis dengan huruf merah yang tak dikenal, "Saat waktumu tiba, kau harus memilih." Malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini, ia berdiri di tengah lautan darah. Di hadapannya, sosok sang jin berdiri sambil menggendong bayi yang mirip wajahnya sendiri, tapi bermata seribu. "Kau ingin anak ini kuat, Nina? Kau ingin dia lahir dengan perlindungan sempurna?" Nina mengangguk pelan. "Kau harus lepaskan satu hal, satu bagian dari hidupmu yang paling kau sayangi, sebagai tumbal awal." Ketika ia terbangun, ia tahu jawaban dari mimpi itu. Tanpa ragu, Nina mengambil album foto tua dari bawah tempat tidurnya, kenangan tentang ibunya yang sudah lama meninggal. Ia membakar semuanya satu persatu, meski air mata menetes tak tertahan. "Maaf, Bu. Aku tahu ini salah, tapi anakku harus hidup." Saat api membakar foto terakhir, sebuah angin kencang menyapu masuk dari jendela, membawa serta aroma bunga melati busuk. Di luar rumah, suara tangisan terdengar, bukan satu, tapi banyak. Seperti ratusan roh menyaksikan pengorbanan yang baru saja dilakukan. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Nina berubah. Matanya lebih dalam, langkahnya lebih pelan, dan auranya tak lagi sepenuhnya manusia. Ia telah memberi sesuatu. Dan dalam tradisi gaib, itu adalah bentuk kesetiaan tertinggi. Namanya Mbah Pardi. Ia seorang dukun tua dari desa seberang, terkenal bisa melihat hal yang tak kasat mata. Setelah mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang Nina, ia merasa terpanggil. Bukan karena ingin menolong, tapi karena satu mimpi buruk yang terus menghantuinya selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah bara api, memegang bayi dengan kepala 2 dan ekor bersisik. Suara dari langit berbisik, "Jika bayi ini lahir,
batas dunia akan runtuh. Dengan tubuh renta dan langkah perlahan, Mbah Pardi mendatangi rumah Nina. Rumah itu kini dikelilingi tanaman mati. Udara di sekitarnya begitu berat dan menusuk. Tapi ia tetap masuk, dan pintunya terbuka sendiri, seakan mengundang. Di dalam rumah, suasana seperti bukan milik dunia ini. Udara dingin, tapi ada bau anyir menyengat. Cahaya lampu remang tak bisa menembus sudut-sudut rumah. Nina duduk di kursi goyang, diam, memeluk perutnya yang kini sudah tampak aneh, bergerak-gerak sendiri, seperti ada makhluk yang meronta dari dalam. "Enduk," ucap Mbah Pardi perlahan. "Aku tahu apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Aku datang bukan untuk mengusir, tapi untuk memperingatkan." Nina hanya memandangnya, tanpa bicara. Matanya sayu, tapi penuh kelegaan yang aneh. "Sudah terlambat, Mbah," bisiknya akhirnya. "Aku sudah memberikan jiwaku. Aku sudah mencintainya." Mbah Pardi mundur selangkah. Ia melihat aura Nina bukan lagi putih atau merah, tapi hitam pekat, bercampur darah. Bayi itu bukan manusia. Dia akan membuka pintu yang tak boleh dibuka. Dan kau akan ikut menanggungnya. "Saya sudah bersedia. Saya ibunya," jawab Nina, dengan suara tenang, nyaris tanpa perasaan. Saat Mbah Pardi mencoba membaca mantra perlindungan, seluruh jendela rumah pecah. Angin ribut masuk, dan dari langit-langit muncul wajah-wajah mengerikan, makhluk yang menjaga rahim Nina. "Mbah, lebih baik Mbah pergi. Kalau Mbah tetap di sini, Mbah nggak akan keluar hidup-hidup." Dengan tubuh gemetar, Mbah Pardi mundur, langkahnya cepat, hampir terjatuh. Saat ia melewati gerbang rumah, ia berbisik, "Semoga Allah masih sudi menerima jiwamu, Nak." Dan sejak malam itu, Mbah Pardi tidak pernah muncul lagi. Sebagian bilang ia jatuh sakit. Sebagian lain bilang ia hilang. Malam itu, tidak ada angin. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan jam dinding di ruang tamu rumah Nina seolah berhenti berdetak. Segalanya begitu sunyi, sampai-sampai suara napas terdengar seperti jeritan. Nina terbangun dari tidurnya. Tapi kali ini, bukan karena mimpi. Perutnya berdenyut keras, seolah ada makhluk yang menggeliat kasar dari dalam. Tubuhnya menggigil hebat, peluh dingin membasahi wajahnya. "Aduh, perih, ada apa ini?" Ia memegangi perutnya, lalu terdengar sebuah suara lirih, seperti suara bayi, tapi terbalik. Seolah berasal dari tempat yang jauh di bawah tanah. "Ibu." "Aku, di sini." Nina terdiam. Tubuhnya kaku. Suara itu tidak berasal dari pikirannya. Suara itu terdengar jelas dari rahimnya sendiri. Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Tapi anehnya, dari dalam perut Nina, muncul semburat cahaya merah samar, menerangi ruangan dalam warna darah. Di dinding, bayangan-bayangan mulai menari, menampakkan wujud manusia setengah binatang, menjerit, menanti kelahiran yang dijanjikan. "Aku akan lahir saat bulan menyentuh bumi," bisik suara itu lagi. Nina tak tahu artinya. Tapi jendela kamar mendadak terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya. Dan di luar sana, langit berubah merah menyala, seperti akan kiamat. Ia ingin menjerit, tapi tidak bisa. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya melekat kuat di tempat tidur. "Ibu, jangan tinggalkan aku. Kalau ibu pergi, dunia ini akan mati." Tangisan itu mulai terdengar nyaring. Dinding rumah mulai retak, satu persatu benda jatuh. Tanah berguncang, kecil, tapi terasa dalam. Dan di tengah semua itu,
Nina memeluk perutnya, menangis terseduh, lalu berbisik pelan, "Nak, kalau ibu mati, jangan salahkan ibu cuma ingin kau hidup." Saat itu, rahim Nina seperti hidup. Berdenyut, seperti jantung dunia lain. Dan dalam momen itulah, Nina tahu, kelahiran ini bukan awal dari kehidupan, ini awal dari kehancuran. Setelah malam suara itu, Nina tak pernah tidur lagi. Matanya selalu terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Seakan hidupnya kini hanya milik satu makhluk, anak yang belum lahir, tapi sudah berkuasa atas segalanya. Hari itu, Nina berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus meski perutnya membesar. Tapi di matanya, ada keyakinan aneh. Seolah ia tahu kemana harus pergi. Seolah seseorang atau sesuatu menuntunnya diam-diam. Ia mengganti bajunya dengan kain putih lusuh, mengambil tas kecil berisi air, roti kering, dan selembar foto ibunya yang tersisa. Lalu, ia berjalan. Tanpa pamit. Tanpa suara. Ia melewati jalan setapak yang dulunya ramai. Tapi semua rumah kini menutup pintu dan jendela ketika melihatnya. Bahkan anjing tak berani menggonggong. Suara langkah Nina satu-satunya suara yang terdengar di desa itu. Sampai akhirnya, ia tiba di pinggiran desa. Di sana, ada hutan kecil yang biasa dihindari warga. Konon katanya, hutan itu dulunya tempat orang-orang tua membuang ari-ari anak haram. Tak ada yang berani menebang pohonnya, tak ada yang mau menyentuh tanahnya. Nina berdiri di antara akar-akar besar. Tanahnya basah, lembab, dan mengeluarkan bau amis seperti darah. Lalu ia dengar lagi, "Ibu, aku di bawah, ayo ke sini." Tanpa ragu, Nina mulai menggali. Dengan tangan kosong. Kuku-kukunya patah, darah mengalir dari sela jari. Tapi ia terus menggali, seakan bukan dirinya yang menggerakkan tubuh itu. Lama, sangat lama. Sampai akhirnya, tanahnya runtuh, membentuk lubang seperti mulut raksasa. Dari dalamnya, naik kabut tebal, dan suara lolongan entah dari makhluk apa. Di dasar lubang, terlihat anak tangga batu, menurun ke kegelapan. Dan Nina, dengan langkah pelan, mulai turun satu persatu, seperti menuruni rahim bumi. Saat tubuhnya perlahan ditelan gelap, suara-suara mulai bergema, "Sudah lama kami menunggu rahimmu, sudah lama kami menunggu darah manusia." Tangannya gemetar. Tapi kakinya tak berhenti. Karena saat itu, cinta seorang ibu sudah berubah menjadi takdir. Dan Nina, kini tak bisa kembali. Langkah demi langkah menuruni tangga batu yang basah dan licin, Nina merasakan hawa panas yang tidak biasa. Bukan panas seperti siang hari, melainkan panas seperti dari dalam tungku, atau neraka. Suara-suara aneh terus berdengung di telinganya, tapi tidak seperti manusia berbicara. Bahasanya mendesis, kadang melengking, kadang seperti tertawa cekikikan. Namun entah kenapa, ia memahami arti mereka. Seperti mereka berbicara langsung ke pikirannya. "Kau datang, pembawa cahaya hitam. Penyambung dunia." Angga itu berakhir di lorong batu. Di sekitarnya hanya temaram kemerahan, seperti ada bara menyala dari sela-sela dinding. Kabut tipis melayang-layang di permukaan tanah, menutupi kaki Nina hingga ke lutut. Tapi langkahnya tetap mantap, seakan ada tali tak kasat mata yang menariknya semakin dalam. Di ujung lorong, Nina sampai pada sebuah gerbang batu raksasa. Di atasnya, tergura tulisan kuno berwarna merah darah, "Rahim Dunia." Hanya ibu dari anak iblis yang boleh masuk. Gerbang itu terbuka perlahan, menggeram seperti perut lapar yang dibelah. Dan di dalamnya,
Nina melihat sebuah kerajaan, tanahnya berwarna merah. Langitnya gelap, tapi bercahaya dari semburan api sesekali. Di kejauhan, berdiri menara dari tulang belulang. Ada makhluk-makhluk berjalan seperti manusia, tapi wajah mereka mirip kelelawar, cicak, dan ular. Mereka menyembah ke arah altar besar di tengah kota itu. Di atas altar, ada tahta, dan di atas tahta itu, bukan anak kecil, tapi janin besar yang tubuhnya transparan. Di dalamnya, tampak jantung berdenyut, tapi di sekitarnya, ular-ular kecil berenang dalam cairan. Saat Nina melangkah mendekat, seluruh makhluk itu berlutut. Sang ibu telah datang. Sang ibu dari anak yang menyatukan neraka dan dunia, tangisan terdengar. Tangisan bayi, namun suaranya menembus tulang dan menimbulkan rasa mual. Nina menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa diterima. Di dunia atas, ia ditolak, dicaci, dianggap gila, tapi di sini, ia diangkat menjadi ratu. Aku, ibunya, bisik Nina, suaranya goyah tapi penuh hasrat keibuan. Dan aku akan menjaga dia, meski seluruh dunia menolaknya, dan sejak hari itu, Nina tidak pernah terlihat lagi di dunia atas. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, di pinggir hutan tempat ia menghilang, terdengar tangisan bayi. Bukan dari atas, tapi dari dalam tanah. 3 minggu setelah hilangnya Nina, warga desa mulai merasa aneh. Sumur-sumur di kampung tiba-tiba mengering, satu persatu. Tapi bukan karena musim kemarau, air masih ada di sawah, di sungai kecil. Hanya sumur-sumur dekat rumah Nina yang seperti ditelan bumi. Pak Darto, tetua kampung yang tinggal tak jauh dari rumah tua Nina, akhirnya memutuskan menggali sumur baru. Ia mengajak 2 pemuda dan mulai menggali tanah di bagian belakang rumahnya, tanah yang tak pernah digali sejak ia muda. Hari pertama, semua berjalan normal. Hari kedua, bau aneh mulai tercium. Bau anyir, amis, bercampur bau busuk seperti bangkai. Tapi mereka pikir itu mungkin hanya sarang tikus. Hari ketiga, sekop Pak Darto membentur sesuatu. Seperti kayu atau tulang. Saat tanah itu digali lebih hati-hati, barulah mereka sadar yang mereka temukan bukan tulang binatang, tapi tulang manusia. Kecil, pendek, halus. Masih ada sisa daging merah di sela-selanya, seperti baru saja dikubur. Salah satu pemuda panik dan muntah. Tapi Pak Darto, dengan tangan gemetar, terus menyibak tanah. Dan yang mereka lihat membuat darah mereka beku, sebuah tulang tengkorak bayi. Tapi memiliki 2 rongga mata di atas, dan 1 di bawah. 3 lubang. Seketika itu juga, tanah mulai bergetar. Sumur yang mereka gali, yang tadinya kering, tiba-tiba menyemburkan air merah pekat seperti darah. Dan di antara semburan itu, terdengar suara tangisan. Tangisan bayi. Tapi, ada gema dalamnya. Seperti 1000 suara menjerit bersamaan dari dalam satu suara, Pak Darto jatuh terduduk. Lalu ia memandang ke langit, dan berkata lirih, "Anak setan, anak itu benar-benar lahir dari tubuh manusia." Kabar penemuan itu menyebar. Tapi keesokan harinya, semua orang yang menggali sumur menghilang. Hanya sisa baju mereka yang ditemukan di pinggir lubang. Dan sejak hari itu, tak ada satupun warga yang berani menanam apapun di belakang rumah Nina. Tanah itu kini disebut perut iblis. Namanya Rahman. Ustaz muda dari pesantren kecil di kota sebelah, baru berusia 32 tahun, tapi dikenal dengan pemahaman agama yang kuat dan kemampuannya meruqyah yang katanya menurun dari garis kakeknya.
seorang kiai tua yang pernah mengusir puluhan jin dari gunung. Saat kabar tentang hilangnya Nina dan penemuan tulang bayi tersebar, Rahman merasa terdorong. Bukan hanya karena tugas sebagai dai, tapi juga karena ia merasa seperti pernah bermimpi tentang tempat itu. Mimpi yang berulang-ulang, seolah mengajaknya datang. Saat menginjakkan kaki di desa itu, ia langsung merasa tekanan di dadanya. Angin kering menerpa wajahnya, dan suara jangkrik yang seharusnya biasa saja, terdengar seperti erangan dari jauh. Rahman tinggal sementara di musala kecil dekat rumah Nina yang kini kosong. Malam pertamanya, ia salat tahajud. Tapi saat sujud terakhir, ia tak bisa bangun. Tubuhnya seperti tertancap di lantai. Nafasnya tercekik. Dan di tengah keheningan, terdengar suara dari balik kepalanya. "Rahman, rahimmu terikat pada darah yang lama." Rahman terdiam. Ia tak menjawab, hanya menangis dalam diam. Ia tahu, itu bukan suara manusia. Tapi yang lebih mengejutkan, suara itu menyebut nama ibunya. "Ibumu pernah menolak anak dari jin. Sekarang, kau bayar harga itu." Malam itu, Rahman tidak tidur. Ia menulis dalam catatan kecilnya, "Aku datang bukan hanya untuk Nina, tapi untuk menjawab rahasia darahku sendiri." Keesokan harinya, ia mendatangi rumah tua Nina. Membaca doa-doa, menabur garam, dan membuka Al-Quran. Tapi saat halaman Al-Baqarah terbuka, seluruh huruf di halaman itu meleleh seperti lilin. Rahman mundur. Di sekelilingnya, angin berputar, membawa suara tangisan bayi, tapi kali ini, bayi itu menyebut namanya. "Ayah Rahman, kau yang membuangku, kini aku kembali lewat perempuan manusia." Rahman menutup Quran itu. Matanya memerah. Karena sekarang ia tahu, ini bukan soal Nina saja. Ini soal dendam yang menurun dalam darah. Dan anak itu adalah keturunan dari dosa masa lalu yang tak pernah disucikan. Rahman kembali ke musola dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Ia duduk lama, menggenggam tasbih, memandangi cahaya lampu minyak yang berayun pelan. Tapi ketenangan itu hanya semu, karena hatinya mulai terisi kepingan-kepingan masa lalu yang selama ini terkubur. Ia teringat percakapan yang pernah ia dengar saat kecil. Suatu malam, ibunya berdebat sengit dengan kakeknya. Ia hanya bocah kala itu, mengintip dari balik pintu. "Bayi itu jangan disimpan, ya, dia bukan manusia. Tapi dia darah kita juga, darahmu." Rahman tak pernah mengerti maksudnya. Tapi sekarang, semuanya mulai terang. Ia segera menghubungi ibunya lewat telepon. Suaranya gemetar. "Bu, dulu ibu pernah hamil sebelum menikah dengan ayah?" Sunyi. Hanya desahan napas panjang di ujung sana. Lalu, suara ibunya pelan, penuh beban. "Ibu pernah, tapi bukan oleh manusia." Rahman menutup mata, hampir tak sanggup mendengar kelanjutannya. Tapi ibunya berbicara, dengan suara penuh luka, "Ibu pernah kerasukan jin selama 7 malam. Dalam mimpi, ia menyetubuhi ibu, dan saat sadar, ibu hamil. Tapi anak itu, ibu gugurkan dengan doa dan ruqyah ayahmu. Kami kira sudah selesai. Tapi rupanya, darah itu masih hidup, menetes ke tanah, dan tumbuh di rahim perempuan lain." Rahman menggigil. Kini jelas sudah, anak yang dikandung Nina adalah saudara tiri satu darah, dari jalur gaib. Itu sebabnya saat Rahman membaca ayat, tinta meleleh. Itu sebabnya nama Rahman dipanggil dari perut bumi. Karena ia bukan sekadar pendakwah yang ingin menyelamatkan jiwa. Ia adalah penebus dari warisan dosa lama,
yang bangkit dalam wujud seorang bayi dari rahim Nina. "Bu," suara Rahman bergetar, "kalau darah itu tumbuh kembali, apa itu berarti dia akan menuntut kembali tahta yang dulu kita tolak?" Ibunya menangis di ujung telepon. "Ya, Nak. Dan kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Karena dia tak bisa membunuh darahnya sendiri." Malam itu, Rahman tak tidur. Matanya lelah, tapi pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan. Bayangan wajah Nina saat kesurupan, bayangan tengkorak kecil dari dalam sumur, dan bisikan yang memanggilnya dari kegelapan tanah. Tepat pukul 2 dini hari, musala tempat ia tinggal sementara tiba-tiba jadi hening, sunyi yang tidak wajar. Tak ada jangkrik. Tak ada angin. Bahkan detak jantungnya sendiri terasa memekakan. Dan saat Rahman mulai membaca Al-Fatihah untuk menenangkan diri, tiba-tiba karpet musala terangkat sendiri, membentuk lipatan seperti dililit dari bawah. Lalu terdengar suara bayi menangis. Tapi kini, bukan lagi seperti tangisan biasa. Tangisan itu menyebut namanya. "Rahman, pulanglah." Rahman berdiri. Tapi tubuhnya terasa berat. Seperti tanah di bawah kakinya menahan tulangnya. Dan dari balik dinding musola, muncul sesosok bayangan kecil, bayi tanpa wajah, merangkak perlahan, diselimuti darah yang terus menetes dari mulutnya. Bayi itu tidak menangis. Ia menertawakan Rahman. "Kau tinggalkan aku di rahim ibu kita yang pertama. Kini aku lahir, dan aku lebih kuat dari doa-doamu." Rahman membaca ayat kursi dengan lantang, menggertak dengan sekuat tenaga. Tapi bayangan bayi itu tidak menghilang. Justru ia makin mendekat, lalu berkata dengan suara yang bergaung, "Kau ingin menolak takdir? Maka kau harus kembali ke tempat darahku ditumpahkan, ke hutan belakang rumah Nina. Di sana, kau akan melihat bentukku yang sesungguhnya." Lalu semuanya hening. Karpet jatuh kembali ke lantai. Bayangan itu lenyap. Tapi di lantai musala, tersisa setitik darah, dan bercak kecil itu membentuk lambang bintang segi 6 terbalik. Simbol kuno. Simbol pemanggil. Rahman tahu, ia tidak bisa lari lagi. Esok malam, ia harus ke sana. Ke tempat darah dan tanah menyatu. Ke tempat di mana anak iblis itu menunggu kakaknya untuk pulang. Hutan belakang rumah Nina adalah tempat yang tak pernah disinggahi warga. Bahkan satwa pun tak berani melintas. Dulu, di situ pernah ada pemakaman tua, tapi entah bagaimana, semua batu nisan perlahan tenggelam ke tanah, dan kini hanya menyisakan pohon-pohon tua dengan akar seperti tangan manusia mencengkeram bumi. Malam itu, Rahman datang. Sendirian. Membawa segenggam garam, Al-Quran kecil, dan niat bulat untuk mengakhiri segalanya. Tapi saat ia melangkah lebih dalam ke tengah hutan, terdengar suara aneh dari kejauhan. Suara orang berzikir. Tapi bukan zikir biasa. Lafaznya terbalik. Dilantunkan dengan nada rendah seperti geraman. Alif Lam Mim. Rahman mendekat, dan matanya membelalak. Ia melihat sekelompok warga, tetua desa, beberapa bahkan orang-orang yang dikenalnya dari musola, tengah berdiri melingkar, mengelilingi sebuah pusaran tanah terbuka. Mereka semua memakai kain putih, tapi mata mereka kosong, mulut mereka komat kamit dengan suara yang tidak manusiawi. Di tengah lingkaran itu, terbaring Nina. Tubuhnya pucat, perutnya membesar seperti kehamilan 9 bulan, padahal ia baru hilang beberapa minggu lalu. Perut itu bergerak sendiri, seperti ada yang menggeliat di dalam. Rahman menerobos masuk, meneriakkan takbir. Tapi tak satu pun dari mereka bereaksi. Seolah-olah matanya tidak melihat Rahman.
Dan di tengah doa yang diputar-balikan, dari tanah muncul tangan kecil berwarna hitam, menggapai dari dalam lubang. Disusul kepala bayi, tapi kepala itu terbalik, wajahnya ditengkuk, dan mulutnya berada di dahi. Akhirnya, aku lahir kembali. Dari rahim manusia, oleh mulut-mulut bodoh yang menyangka sedang beribadah. Rahman gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar iblis, tapi makhluk tua dari masa sebelum manusia, yang kini bersemayam di tubuh bayi. Dengan sisa tenaga, Rahman lemparkan garam ke dalam pusaran tanah, membaca doa dengan lantang, melawan suara-suara zikir sesat yang menggema makin keras. Tapi sebelum semuanya redup, bayi itu membuka mata, menatap Rahman, dan tersenyum. Kau bisa bunuh tubuhku, Rahman. Tapi darahku sudah tersebar. Satu di rahimmu, satu di hatimu. Dan seketika, semuanya lenyap. Warga desa terjatuh, tak sadarkan diri. Nina menghilang dalam cahaya merah. Tapi Rahman tahu, ini belum selesai. Hari-hari setelah kejadian di hutan itu terasa sunyi dan beku. Tak ada yang membicarakannya. Para warga seolah lupa bahwa mereka pernah berkumpul di tengah malam, mengitari tanah yang menganga, dan memanggil sesuatu yang bukan dari dunia ini. Rahman berjalan sendirian di jalan setapak menuju makam ayahnya. Di sanalah ia ingin bicara untuk terakhir kalinya, bukan untuk meminta petunjuk, tapi untuk berpamitan. Ayah, darah yang dulu kau halau, kini tumbuh kembali. Tapi aku tidak akan melanjutkan warisan ini. Aku akan mengakhirinya, meski nyawa taruhannya. Ia tahu tubuh Nina tak ditemukan. Tapi rasa di dadanya mengabarkan, anak itu masih hidup di dalam rahim wanita yang lain, berputar dalam siklus kutukan yang terus menjalar, dari satu rahim ke rahim lain, mencari wadah yang sempurna. Dan Rahman pun sadar, satu-satunya cara memutus kutukan ini adalah dengan mengakhiri darahnya sendiri. Karena darah itu bukan hanya mengalir di tubuh anak itu, tapi juga dalam dirinya. Malam itu, ia kembali ke hutan. Di tengah tanah yang telah tertutup rumput, ia duduk bersila, dan membuka Al-Quran. Ia membaca surah Maryam. Bukan untuk mengusir jin, tapi untuk mengenang, bahwa bahkan anak suci pun lahir dalam ketakutan, dan bahwa yang membedakan iblis dan malaikat adalah pilihan, bukan asal-usul. Rahman menghunus pisau kecil yang ia bawa. Ia tahu, jika darah ini adalah akar kutukan, maka tubuhnya harus kembali ke tanah tanpa sempat diwariskan. Air matanya jatuh, ya Allah, terimalah niatku. Aku memilih menjadi manusia, meski darahku pernah disentuh iblis. Tepat sebelum ia melukai dirinya, cahaya putih muncul dari balik pohon. Sosok ibunya, yang telah lama meninggal, muncul, menangis dan menutup tangannya. Jangan, nak, dosamu bukan kutukanmu. Kau bisa putuskan dengan hidup, bukan mati. Cahaya itu membungkus Rahman. Pisau di tangannya meleleh. Tanah di bawahnya merekah, menghisap sisa-sisa darah yang dulu pernah tumpah. Dan dari dalam lubang kecil itu, tumbuh pohon kecil, menjulang ke langit. Itu bukan lagi tanah iblis, tapi tanah ampunan.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.